Anak pesantren baca Alkitab. Memang sebagian besar masa hidup saya gitu kan, kisah hidup saya memang habis di pesantren gitu. Saya pesantren juga bukan hanya di satu tempat, tapi di 7 tempat pondok pesantren di berbagai daerah. Saya sebutkan aja daerahnya ya, tapi nggak saya sebutkan nama pondok pesantren begitu. Saya pesantren di Tangerang, saya udah pesantren sekitar udah 3 tempat di pesantren, di Bogor 2 tempat, Surabaya satu, begitu teman-teman. Kita balik lagi ke masalah pengkajian ya. Pengkajian saya itu mulai dari kitab-kitab salafiyah, kayak kitab-kitab yang ranah tasawufnya lebih dalam lagi gitu ya. Masalah pernyataan atau statement man arofa nafsahu faqad aroba robbahu, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya gitu ya. Akhirnya saya iseng gitu, saya iseng buat mencari itu, saya beli, saya baca Alkitab malah mulai di situ. Saya mulai baca Alkitab gitu ya. Mulai membaca Alkitab gitu kan, dan di situ saya bergumul juga mempelajari, memperbandingkan juga ya, baca Alkitab di mulai Kejadian itu begini, pada mulanya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah gitu loh. Saya kaget ya, saya kaget, saya kaget gitu ketika baca hal itu, kayak loh, kok saya jadi ingat statementnya Imam Ibnu Arabi ya, perkataan man arafa nafsahu faqad araba rabbahu itu. Saya kena kayak, loh kok apa ini kan dimaksud? Cuman saat itu saya masih denial ya, bahasanya saya masih denial. Saya masih mikir, kebetulan doang gitu. Kebetulan doang, ya udahlah, biarin aja gitu. Saya ragu di situ, bimbang gitu. Sebenarnya Tuhan yang saya imani benar apa enggak gitu. Tuhan yang saya ini bahasanya, benarkah Tuhan, saya memiliki Tuhan yang seperti ini, yang maaf kata otoriter, yang memperkenankan yang memperkenankan kepada nabinya untuk melakukan hal-hal demikian begitu. Apakah Tuhan saya meridoi, apakah Tuhan saya itu menyetujui, apakah Tuhan yang benar itu seperti itu? Akhirnya timbul dalam hati saya. Jadi di situ saya mulai, maaf ya, bisa dibilang saya munafik di situ. Saya munafik. Saya ikut sholat, saya ikut zikir, cuman saya udah secara nggak langsung kayak ateis. Saya nggak mempercayai. Jadi masalah sholat, masalah zikir, masalah amalia, masalah ngaji, ya udah berjalan tuh secara formalitas aja. Itu berjalan ya berjalan, namanya pendidikan pondok, masalah pendidikan pondok ya jalanin aja. Walaupun dalam beberapa kesempatan tertentu saya ada kaburnya sih, ada kaburnya karena nggak tahan, kayak saya nggak mau membohongi diri saya terus. Saya nggak mau seterusnya itu membohongi diri sendiri kepada sesuatu hal yang sudah saya percayai begitu loh. Jalanin, jalanin gitu kan, sampai saya nekat buat, eee, nekat gitu ya, datang nekat gitu. Gimana ya, kayak jangan bilang apa ya, sampai timbul pikiran tuh, jangan bilang yang saya jalanin ini tuh ada kaitannya sama di Alkitab gitu loh. Yang masalah tadi kejadian itu, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Saya ingat itu, cuman dalam hati ya saya masih nyimpan satu fanatisme lah, kayak mencoba untuk menolak gitu ya. Cuman ya gimana lagi, setelah saya renungkan, setelah saya setelah saya renungkan pernyataan dalam Alkitab dan coba perbandingkan antara statementnya Imam Ibnu Arabi itu, buat saya ini dalam maknanya gitu loh. Saya kok dalam hati kok kok saya bisa nerima ya. Menurut saya apa yang dimasukin itu, menurut saya kok jawaban saya itu, masa statement ini tuh kenapa di dalam Alkitab ketemunya, kenapa dalam Alkitab. Akhirnya ya udahlah, saya belajar di Alkitab tuh, Alkitabnya online ya, Alkitab fisik ya, bukan Alkitab fisik. Jadi Alkitabnya Alkitab, ini, Alkitab ini HP, via Alkitab handphone gitu ya. Saya mempelajari, saya coba baca-baca gitu ya, dengan rasa hati-hati gitu ya, dengan rasa hati-hati baca, walaupun sejatinya saya nggak ngerti. Cuman, saat itu saya berawal dari pernyataan dalam kitab Kejadian itu, itu saya membaca Alkitab gitu. Mencoba untuk gitu ya, mencoba untuk mengkomparasikan, memperbandingkan, ya mencoba untuk mempelajari sedikit demi sedikit, bagaimana, teologi dalam konsep ketuhanan dalam iman kekristenan gitu ya. Contoh, saya kaget juga sih, itu ternyata ada kata Allah di situ tuh, kata alif lam lam ha itu kata Allah, kata Allah gitu ya. Itu saya kaget juga di situ. Ya, kok orang Kristen pakai Allah ya? Kok orang Kristen pakai Allah, kenapa pakainya ini gitu?
Kenapa nggak pakai Tuhan aja kata-kata Tuhan atau ganti lain, Theos kah mungkin gitu, atau Eloah kah begitu, kenapa pakai kata Allah begitu ya. Saya belajar di situ, saya belajar, saya mengerti gitu ya. Saya mengkomparasikan gitu kan, kata alif lam lam ha yang dimaksud dalam kekristenan, kata alif lam lam ha yang dimasuk ke dalam keislaman itu seperti apa. Begini, kalau kita meyakinkannya di dalam Islam, meyakinkan bahwa alif lam lam ha atau penggunaan kata Allah itu sebagai proper name. Sedangkan kalau di dalam kekristenan itu sebagai generik, kan begitu. Dasari kenapa proper name dalam keislaman itu karena ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan 99 Asmaul Husna atau 99 nama baik Allah gitu ya, itu diakhiri dengan huwallah gitu. Nah, ini nama Allah itu. Itu yang menyebabkan kenapa dalam Islam penggunaan kata Allah itu ya proper name gitu. Dan setelah belajar sejarah dikit-dikit ya, jadi menariknya begini Bapak Ibu Saudara, dari kejadian itu, dari pengalaman itu, saya malah malah dibawa ke dalam pengetahuan sejarah. Saya nggak kebayang, saya anak yang pesantren yang bahasanya mungkin mengarah ke taklid buta begitu ya, yang hampir taklid buta, tapi malah ditarik untuk mengenal sejarah lebih dalam lagi masalah agama samawi ini. Itu saya nggak nyangka di situ. Wah kayaknya jalan. Saya mikir, ya Allah, ini kali jalannya, maksud kali ya, gitu loh. Saya akhirnya belajar masalah ketuhanan juga begitu ya, karena saya memperdalam masalah ketuhanan, masalah teologi, bagaimana Tuhan dalam iman kekristenan begitu ya. Dia menyatakan diri dalam wujud dalam manusianya, dalam wujud manusia, mengenal belajar dikit-dikit apa itu Allah Tritunggal gitu ya. Walaupun dengan beberapa sifat fanatisme ya, walaupun dengan beberapa rasa fanatisme gitu ya, dengan fanatisme, dengan rasa basic keimanan saya itu belum saya tinggalkan sepenuhnya. Akhirnya ya sempat ada perdebatan juga di situ. Cuman ketika selesai mempelajari gitu ya, saya merenung gitu, saya mencoba memperbandingkan, lah iya ya, kenapa ketuhanan, kenapa Allah dalam iman kekristenan tuh pembahasannya tuh kompleks gitu loh, pembahasannya kompleks, jelas gitu. Jadi saya mengerti kenapa yang orang sering ledek-ledek, sering hujat-hujat Kristen, kenapa ketuhanan menurut saya tuh bisa saya terima ya, karena dengan segala kuasanya yang tidak terbatas, dengan sifat wajib 20 itu. Sedangkan saya coba perbandingkan di keyakinan saya sifat wajib 20, apakah itu nggak membatasi Tuhan ya? Dibatasi 20, hanya punya af'al. Terus ketika melihat ketuhanan masalah di kekristenan, ketika Tuhan itu menjadi manusia, walaupun saat itu aneh, walaupun saat itu kayak nggak jelas masa ya Tuhan jadi manusia. Cuma saya ditampar satu statement mengatakan Tuhan itu bukan sains, Tuhan itu bukanlah fisika, Tuhan itu bukan kimia, Tuhan itu bukan matematika, yang semuanya itu serta-merta segamblang mungkin dijelaskan dengan penalaran yang kompleks. Saya bergumul dong begitu. Saya coba mempelajari iman Kristen lebih dalam lagi, gitu ya. Saya memutuskan buat keluar pesantren gitu, walaupun akhirnya berdebat dengan orang tua, berdebat gitu. Ini sebelum saya menjadi seorang Kristen ya, berdebat masalah kenapa harus keluar gitu, karena kan bisa dibilang saya udah di kondisi nyaman gitu, saya tuh nyaman banget ya, nyaman keluar itu berkhidmat, akhirnya pelayanan ke masyarakat, pelayanan mungkin bisa kayak malam Jumat itu saya udah mulai bisa mimpin Yasin atau tahlil lah, seperti itulah. Misal lagi hari-hari besar kayak Maulid atau Isra Mi'raj, saya bisa baca-baca Maulid gitu kan. Saya masih ingat banget tuh baca Maulid, falamma ana awanu maulidihil karim wahana maqdamuhu syariful azim. Nah, ini baca-baca seperti itu kayak sohasyawu suli isyarati bil basyaratini ahli ardi ajma'in. Ya, itu ya sekilas beberapa maulid, bacaan maulid yang masih saya ingat sampai sekarang.